Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Satrio Madani, NIM 18103126100003. Di sini saya ingin memaparkan sebuah proyek memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya dalam Islam. Islam adalah agama yang memuliakan orang berilmu. Derajat orang-orang yang berilmu lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tak berilmu. Bahkan, ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, atau artinya bacalah. Dengan ilmu, seseorang tak mudah sesat dalam kehidupan karena ilmu ibarat cahaya yang akan meneranginya dari gelapnya kebodohan. Orang yang berilmu jauh lebih mungkin menggapai cita-citanya, keinginan, dan juga harapan. Menuntut ilmu harus selalu dilakukan sepanjang hidup, walau tidak selalu lewat bangku sekolah. Membaca buku adalah salah satu jalan dalam menuntut ilmu. Satu, kewajiban menuntut ilmu. Tak sedikit ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menegaskan wajibnya belajar. Bahkan, kedudukan orang yang sedang menuntut ilmu disamakan dengan orang yang berjihad. Mengutip dari buku Pendidikan Agama Islam, kelas 10, coba simak wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW, yang artinya sebagai berikut: bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Dari ayat tersebut ada beberapa kata yang menguatkan perintah belajar dan menuntut ilmu, yakni bacalah. Yang mengajar dengan pena, mengajarkan apa yang tidak diketahui. Menuntut ilmu tidak dibatasi untuk laki-laki saja, karena wanita pun memiliki hak yang sama dalam mencari ilmu. Semua gender memiliki kewajiban dan hak karena sama-sama menjadi khalifah atau wakil Allah di muka bumi, sekaligus juga menjadi hamba. Sebagai khalifah, tentu manusia membutuhkan ilmu untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan juga sebagai hamba, membutuhkan ilmu memadai agar bisa jadi hamba yang baik. Mustahil bisa menjadi khalifah tanpa ilmu pengetahuan yang cukup untuk mengelola dan merekayasa kehidupan di bumi ini, sehingga bisa melaksanakan hukum-hukum Allah. Misalnya saja untuk sholat perlu ilmu mencari kiblat, mencari waktu yang tepat kapan sholat 5 waktu dilakukan, juga ilmu membangun masjid yang benar, membangun tempat wudhu yang baik, dan sebagainya. Tak ada pula batasan tempat dan waktu dalam mencari ilmu. Bahkan ada ungkapan Arab yang menyebutkan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Islam juga mengajarkan menuntut ilmu itu dimulai sejak lahir hingga liang lahat. Jadi, belajarlah mulai kecil hingga akhir usia. Jangan malu untuk terus belajar walaupun sudah berumur. 2. Hukum menuntut ilmu. Ilmu seperti apa yang wajib dipelajari oleh umat Islam?
Tentu saja bukan ilmu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Ada ilmu yang tidak wajib dipelajari, bahkan haram dan berdosa jika dipelajari. Untuk ilmu yang bermanfaat, maka mempelajarinya akan memberi konsekuensi berupa pahala. Berikut ini hukum menuntut ilmu wajib seperti dilansir dalam laman kemendikbud.go.id. Yang pertama, fardu kifayah. Hukum fardu kifayah berlaku bagi ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam agar tidak hanya kaum di luar Islam yang menguasai ilmu tersebut. Misalnya ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu komunikasi, ilmu bahasa, ilmu komputer, ilmu nuklir, dan lainnya. Fardu ain. Hukum tersebut berlaku jika ilmu yang dimaksud tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam dalam segala situasi dan kondisi. Misalnya saja ilmu agama Islam, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya, ilmu tata cara beribadah, dan yang terkait dengan kewajiban sebagai muslim. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. 1. Diberikan derajat yang lebih tinggi. Dalam dalilnya, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu katakan. Quran Surah Mujahilah ayat 11. 2. Diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Dalilnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberi pahalanya bersama para nabi. Hadis riwayat Dailami. 3. Merupakan sedekah yang paling utama. Dalilnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekahlah paling utama adalah jika seseorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkan kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. 4. Lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Dalilnya dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aba Dzar, kamu pergi mengerjakan ayat dari kitabullah telah baik bagimu daripada sholat 100 rakaat, dan pergi mengerjakan satu bab ilmu pengetahuan baik dilaksanakan atau tidak, itu lebih baik daripada 1000 sholat rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. 5. Diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dalilnya dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fisabilillah. Hadis riwayat Dailami. Mendapat naungan malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Dalilnya dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelubungi mereka dengan rahmat, dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya. Dan tidaklah seseorang meneliti suatu jalan untuk menuntut ilmu
melainkan Allah memudahkannya jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dalil kewajiban seseorang menuntut ilmu, sehingga tidak semua wajib berjihad ada pada surah At-Taubah yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.